Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, di video ini kita akan membahas sesuatu yang unik. Pada penasaran kan apa sih sesuatu yang unik itu? Nah, ini dia pemirsa, cara unik hidupnya ikan salmon. Kita ketahui pada umumnya, ikan salmon ini merupakan ikan nomor satu terlezat di dunia loh. Ikan salmon tersebar luas di berbagai negara yang ada di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, seperti negara Norwegia, Kanada, Skotlandia, Amerika Utara, dan lain-lain. Ikan salmon termasuk famili Salmonidae. Secara umum, salmon adalah spesies anadromous, yang artinya ikan yang bermigrasi untuk berkembang biak, lahir di air tawar, bermigrasi ke laut, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Sebelum membahas keunikan hidupnya ikan salmon, sudah pada tahu belum pemirsa apa aja sih jenis ikan salmon ini? Yang pertama, yaitu Chinook. Biasa disebut Raja Salmon, karena ikan salmon ini memiliki ukuran yang paling besar di antara jenis salmon yang lain. Raja salmon ini dapat tumbuh hingga 1,5 meter dan memiliki berat mencapai 45,3 kg. Ikan salmon ini mengandung tinggi lemak dan omega 3, yang mana omega 3 sangat baik untuk perkembangan otak. Selain itu, Raja salmon ini memiliki daging yang berwarna oranye pekat. Yang kedua, ikan salmon jenis coho, biasa disebut salmon perak, karena memiliki sisik yang berwarna perak. Jenis coho ini memiliki kandungan lemak yang tidak begitu tinggi dan tekstur dagingnya lebih lembut. Selain lembut, warna dagingnya lebih oranye kemerahan. Ikan jenis inilah yang paling banyak ditemukan di perairan Alaska. Yang ketiga, jenis humpback. Disebut juga salmon punggung bungkuk, karena saat ikan jenis ini bertelur, akan muncul punuk di punggungnya. Ciri khas lain ikan jenis ini adalah memiliki daging berwarna merah muda yang cenderung pucat, sehingga ikan jenis ini juga memiliki julukan lain, yaitu salmon pink. Kandungan lemak pada ikan jenis ini juga rendah. Tetapi, ikan ini bisa mencapai berat 900 gram hingga 2,7 kg. Selanjutnya, sockeye. Ikan jenis ini memiliki keunikan dari jenis yang lain loh, yaitu saat berenang ke hulu sungai untuk bertelur, kulitnya akan berubah menjadi merah. Hal ini dikarenakan ikan salmon ini memakan hewan laut jenis krustase, seperti kepiting, udang, dan lain-lain. Kemudian, ada jenis salmon Atlantik, yang umumnya dikenal dengan salmon salar. Ikan jenis ini memiliki panjang 70-75 cm dan berat mencapai 5,5 kg. Salmon jenis ini merupakan salmon yang banyak diternak. Penyebab ikan ini diternak adalah karena jenis ini sudah hampir punah. Adapun negara penghasil salmon terbesar di dunia adalah negara Norwegia dan Kanada. Untuk warna daging ini sendiri memiliki warna daging yang bervariasi, mulai dari merah muda hingga oranye. Yang terakhir adalah jenis salmon chum. Salmon jenis ini juga memiliki keunikan dari jenis yang lain. Selain merupakan spesies terbesar di Pasifik, salmon ini memiliki sisik yang berwarna biru kehijauan metalik dan terdapat bintik-bintik kehitaman pada tubuhnya. Keunikan yang paling mencolok adalah ikan jenis ini berukuran lebih kecil dari jenis yang lain, tetapi memiliki telur paling besar dari jenis yang lain pula. Untuk warna daging ikan jenis ini berwarna oranye terang dan tingkat kandungan lemaknya pun rendah. Saatnya kita masuk ke topik utama, yaitu
mengetahui keunikan hidupnya ikan salmon. Keunikannya adalah lahir di sungai, besar di laut. Kok bisa ya pemirsa? Nah, biasanya selama siklus hidup ini berlangsung, ikan salmon dapat bermigrasi sejauh 3.000 km. Siklus hidup ikan salmon ini ada beberapa fase. Fase pemijahan, di mana satu ikan betina akan menghasilkan 2.000 hingga 5.000 butir telur. Telur-telur tersebut diletakkan di dasar sungai air tawar dan terlindungi kerikil. Ikan betina yang bisa survive untuk hidup hanya sebanyak 0,3 sampai 1,3% dari jumlah populasinya. Dikarenakan biasanya setelah telur habis dikeluarkan, ikan betina akan mati. Fase pemijahan ini berlangsung selama bulan November hingga bulan Januari. Kedua, ada fase alevin, di mana fase ini adalah fase tetasan ikan yang masih terdapat kantungan kuning melekat pada tubuh ikan. Dan lambat laun, kantungan tersebut akan mengecil. Fase penetasan ini dapat dipengaruhi oleh suhu air, kadar oksigen, karbon dioksida, sehingga membutuhkan waktu untuk menetas, yaitu 6-20 minggu. Yang ketiga, fase fry, atau fase setelah kantung telur hilang. Pada fase ini, ikan akan berenang ke permukaan air untuk mengambil oksigen dan mulai makan. Adapun makanan utamanya yaitu invertebrata mikroskopis, seperti plankton, zooplankton, fitoplankton, dan lain-lain. Salmon jenis sockeye menghabiskan waktu di fase ini selama 1-2 tahun, sedangkan salmon jenis chinook menghabiskan waktu selama 5 bulan. Yang keempat, fase par, di mana fase ini adalah fase membesar atau bertambahnya ukuran ikan, yang biasanya ikan akan mengalami pertambahan panjang 10-25 cm. Pada fase ini juga, ikan akan menjalani praadaptasi fisiologis. Dengan kata lain, ikan akan mengalami perubahan yang signifikan pada tubuhnya, yaitu akan muncul garis-garis vertikal dan terdapat bintik-bintik hitam pada permukaan tubuh ikan. Kemudian, ikan juga akan menjalani transformasi fisiologis atau kesukaan terhadap air asin saat bermigrasi ke laut karena adanya peningkatan hormon tiroksin pada ikan. Yang kelima, fase smolt, di mana para salmon akan bermigrasi ke laut dan beradaptasi dengan air laut, seperti ikan akan meminum air laut kemudian mengeluarkannya dari insang dan urin. Saat beradaptasi ke laut, salmon akan menghadapi predator seperti beruang kutub ataupun ikan yang ukurannya lebih besar dari ukuran ikan salmon tersebut. Selama bermigrasi, salmon akan memakan ikan atau hewan laut berukuran kecil dari ukuran tubuhnya, seperti ikan kapelin, ikan herring, dan belut pasir. Fase yang keenam adalah fase dewasa, di mana pada fase ini para salmon akan menghabiskan waktu selama 1-4 tahun berenang di laut. Ukuran salmon dewasa bisa memiliki berat 3,5-5,5 kg dan bisa mencapai 13,5 kg dengan panjang rata-rata 70-75 cm, kecuali raja salmon yang bisa mencapai hingga 45,3 kg dan panjang 1,5 meter. Waktu yang tepat untuk berburu ikan salmon adalah sepanjang bulan Mei hingga bulan Juli. Selanjutnya fase akhir, yaitu fase di mana ikan salmon akan bertelur dan mati. Salmon akan kembali ke sungai untuk bertelur. Adapun cara salmon menemukan jalan kembali ke sungai, yaitu menggunakan bau air sungai, maka mereka akan tahu di mana tempat mereka dulu lahir dan menghabiskan masa kecilnya.
Yang kedua, salmon memiliki memori pada muara tempat ia memasuki lautan dari sungai. Dan biasanya ikan-ikan salmon tersebut akan mengikuti ikan salmon yang lebih tua, sehingga ikan salmon yang lebih tua akan cepat sampainya ke sungai dibanding ikan salmon yang umurnya lebih muda. Hebatnya ikan salmon betina ini, saat bermigrasi kembali ke sungai untuk bertelur, ikan tersebut tidak makan sama sekali dan harus berenang melawan arus deras yang dapat menghabiskan tenaga, yaitu dengan cara melompat. Maka dari itu terbentuklah nama salmon ini dari kata salmo dan berasal dari kata salira yang berarti melompat. Adapun cara untuk bertelurnya ikan salmon yaitu salmon betina akan menggoyangkan ekornya untuk membuat celah pada kerikil agar telur tersebut dapat diletakkan dan terlindungi di antara celah kerikil. Ikan betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 7 kali. Ikan betina menaruh telurnya terlebih dahulu, lalu ikan jantan akan melepaskan sperma ke telur untuk pembuahan eksternal. Telur yang telah dibuahi oleh ikan salmon jantan akan ditutup dengan kerikil. Ikan betina lalu pergi ke tempat lain melakukan hal yang sama untuk bertelur lagi hingga telur dalam ovariumnya habis. Itulah alasan mengapa ikan salmon di fase ini setelah bertelur, kurang lebihnya setelah 1 minggu ikan salmon tersebut akan mati. Nah, demikianlah pembahasan siklus hidupnya ikan salmon. Sangat unik ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.